wabarakatuh. Izin Bapak Ibu para jamaah, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Hartono Kurniawan. Sementara ini saya ditugaskan di bagian Kesra, yaitu masih statusnya Japung di bagian Kesra. Ini kami minta waktu sebentar Bapak Ibu, di luar materi ini Bu ya. Ini terkait biaya lokal. Biaya lokal yang dari Pontianak ke Batam. Kemarin dari hasil rapat kita ke Pontianak kemarin, bahwa biaya lokal itu sudah rinci di sini Bu. Yaitu 5.224 itu untuk pesawat, 388 itu adalah untuk bis Damri dari hotel ke bandara, dari bandara ke hotel di Pontianak di Batam. Terus konsumsi selama di asrama haji Pontianak. Terus ada uang juga snack untuk makan minum di Batam. Kemarin itu ditanggung oleh Pemprov. Makan minum dari dana dari pemerintah provinsi yang di Batam. Jadi totalnya itu kemarin itu hasil rapat itu untuk Bengkayang 5.767. Bengkayang Bu, dari Bengkayang ke Batam. Dan ini ada tambahan lagi dari Bengkayang ke Pontianak. Nah, memang tahun lalu kita anggarkan dari Pemda Bu untuk biaya bis. Tahun lalu bis dan truk kita anggarkan, namun untuk tahun ini Pemda tidak menganggarkan bis tersebut. Hanya Pemda tahun ini memberi uang saku, yaitu sebesar 1,5 juta. Kalau tahun lalu itu Pemda memberi uang saku kepada jamaah itu 500. Tapi kemarin bis ditanggung. Nah, sekarang bis nggak ditanggung. Kalau berdasarkan tahun lalu, bis itu satu bis itu sewanya 8 juta, ini penawaran dari Damri. Tapi kita tawar kemarin 7,5. Jadi 2 bis itu 15 juta, PP 30 juta. Jadi kami kemarin juga udah hubungi Damri kalau bisa harganya sama. Jadi 1 bis 7,5, berarti 2 bis itu 15, PP 30 juta. Untuk bis 30 juta dan sewa truk itu untuk barang itu 2 juta. Jadi PP 4 juta. Berarti total itu kalau kami total transportasi lokal Bengkayang itu kan ini 34 juta nih, 34 juta kita bagi 59, jamaah 58 dan tambah PHD 1 Pak Trisno 59, jadi lah kena 576 271, jadi kita bulatkan aja 580. Jadi kita ini untuk transportasi lokal kita acuan ke tahun kemarin. Kalau kemarin tuh, jadi kita acuannya tahun ini samakan aja lah, anggap samakan. Jadi kalau kita total transportasi lokal tuh dari Bengkayang sampai Batam tuh ini buat 6.347. Nah ini total semua. Ini kalau kita mau nunggu SK dari gubernur pun kemungkinan ya tetap sama kayak kemarin kita hasil rapat tuh. Cuma kemungkinan kemarin tuh rencana ada pengurangan yang 20.000 ini ya. Rencananya kalau Kesra Provinsi ada penambahan anggaran 20.000 ini mau ditanggung lagi sama Kesra Provinsi. Tapi sampai sekarang kan kita belum tahu. Jadi maksud kami itu kesepakatan Pak kasih PAU. Jadi kesepakatan tetap hasil rapat kemarin. Jadi nanti jamaah mengumpulkan 6.347 langsung ke kasih PAU. Ini nanti kasih PAU yang ngurus terkait ini. Nanti kami baru ke Damri lagi nanti di Senin. Jadi mungkin terkait rencana pemberian uang saku itu Bu, nanti kami minta tanda tangan Bapak Ibu dulu. Bentar. Halo, Pak Bro. Udah pulang nggak? Udah pulang nggak? Jadi mana-mana.
Jadi terkait yang pemberian uang saku itu 1,5 tuh kami dari Kesra juga belum bisa menjanjikan nanti apakah pas pemberangkatan tuh uangnya udah cair belum Pak. Kami tidak bisa menjanjikan. Kalau pas pemberangkatan uang cair bisa kami kasihkan. Kalau enggak ya berarti pas pemulangan lah nanti kami kasihkan. Karena di pemerintahan gitulah kita tidak pasti Pak. Berapa pas kas ada bisa ada uangnya bisa kita cairkan. Sementara itu dulu mungkin ada tambahan dari Pak Kasih tahu. Mungkin dari jemaah ada yang ingin bertanya terkait. Jadi begini, terkait uang daerah, memang hasil rapat itu sebesar Rp5.767.000. Itu sudah dipaparkan ketika rapat persiapan haji di Pontianak kemarin. Tetapi kemarin ada dinamika baru, kemungkinan agak turun, cuman turunnya pun tidak signifikan. Mungkin Rp20.000. Kemungkinan. Ini kita informasikan saja ya. 500. Ini kita patokan awal saja Rp5.767.000. Kemudian di tahun ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bapak Hartono bahwa tahun kemarin sewa bis dan truk itu apa istilahnya dianggarkan di Pemda. Hanya saja di tahun kemarin uang dari uang saku ya untuk jamaah itu tahun kemarin Rp500.000. Tahun kemarin bisnya itu ditanggung Pemda, tetapi uang sakunya Rp500.000. Paham ya Pak ya, yang tahun kemarin. Ini kita perbandingkan saja di tahun kemarin. Kemudian di tahun ini dari Pemda memberikan bantuan kepada para jamaah Rp1.500.000 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi. Hanya saja tahun ini bisnya dan truk itu tidak ditanggung. Tapi kalau dihitung-hitung masih ada lah. Dibebankan ke jamaah 580, berarti kalau boleh dihitung ya. Mun dihitung 1.500.000 dikurang 580 berarti ada 920 lah. Ada kenaikan Rp420.000. Iya deh ceritanya. Alhamdulillah naik Rp420.000. Mudah-mudahan di tahun depan nambah lagi uang sakunya naik, bis dan itunya mudah-mudahan dianggarkan di Pemda. Itu ya Pak ya, jadi harap maklum mungkin teknis ya yang lebih paham Pak Hartono itu yang tiap tahun, karena saya tahu beliau itu yang menalangi tahun kemarin, ditalangi ya Pak, talangi. Baru kembali uangnya pun di awal tahun 2024 itu kronologinya ya nanti. Tapi secara kita ada Rp420.000. Jadi siapkan saja Ibu Bapak nominal untuk uang daerah berapa? 6 juta.
6.347.000 rupiah. 6.347.000 rupiah. Kalaupun kita SK Gubernur belum turun, jadi bayang-bayangan kita 6.347.000 rupiah. Ternyata seandainya SK Gubernur itu ada turun, nanti uangnya dikembalikan kepada para jamaah. Ya, Bapak ya. Mudah-mudahan kalau memang ada, silahkan. Kalaupun belum, nanti kita di tanggal 7 Mei dikumpulkan. Ya. Harap maklum, apa saya membantu menyampaikan informasi dari Pak Hartono. Tapi kalau dihitung-hitung di tahun kemarin ya sekitar begitu juga. Untuk uang daerah 6 juta berapa? Tahun kemarin uang daerah 6.320.000 rupiah. Ya, Batam itu. Ya, Bapak Ibu, untuk bisa dimaklumi dan untuk kita sama-sama sudah dibantu lah, sama-sama dibantu. Tapi harapan kami di tahun depan bertambah nominalnya, Pak. Amin. Nah, ya, mudah-mudahan bertambah nominalnya. Itu saja. Oke, Pak, ada yang mau disampaikan lagi? Ada jamaah yang mau bertanya lagi? Ya Pak, Pak Hamili. Belum Pak, kita nunggu mic ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami ingin bertanya, menyetorkan uang daerah itu dengan siapa? Terkait uang daerah plus yang ini jumlahnya 6.347.000 rupiah nanti disetorkan dengan Bu Hajah Suryani. Tahu enggak Ibu Bapak? Lupa juga saya mengenalkan, biasanya tiap tahun saya kenal. Ibu Ani. Ya, itu namanya Bu Hajah Suryani, Bu Ani namanya. Kenal ya? Nah, dengan Bu Suryani tidak ditransfer kata pesan beliau, cash. Ya, cash. Kalau ditransfer nanti mungkin beliau untuk mendatanya ini dari siapa, itu yang. Jadi cash kalau memang ada uangnya boleh disetorkan. Kalaupun belum nanti kita berkumpul insya Allah tidak ada halangan tanggal 7 Mei. Itu ya Bapak. Ada lagi pertanyaan lain? Ya Pak Zaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, nama saya Pak Zaidi Pak. Biar kenal, mudah-mudahan di Arab Saudi nanti nggak lupa gitu. Pertanyaan saya begini Pak. Tadi yang menerima uang daerah itu Bu Ani Pak, gitu aja. Perpanjangan takut lupa orang tua gitu. Lagipun saya jauh. Kalau seandainya dikumpulkan nanti tanggal 7 bawa uang sebesar itu 2 orang kan banyak Pak. Saya minta tolong, zaman sekarang kan zaman canggih. Tolong siapkan nomor rekening. Nanti kalau sudah ditransfer, kita kan kirim transferan tadi kan udah ada nama Pak. Gitu. Kalau nggak ada nama kita tulis nama Pak Zaidi, nama Ibu Mukaromah, gitu aja Pak. Dari saya mungkin kurang lebihnya minta maaf. Aku kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cuman saya menyampaikan dari Ibu Ani. Nanti coba saya cek lagi kalau terkait transfer itu bagaimana. Tapi tadi dari tahun kemarin sebelum-sebelumnya sih beliau maunya cash. Nanti coba Bapak boleh, kalau memang ada, kalau dibolehkan silahkan. Kalaupun tidak berarti memang harus cash. Ya Pak.
Nanti saya coba komunikasikan lagi dengan Bu Ani. Siap ya. Itu nominalnya kurang lebih 6.347.000 rupiah. Halo ya. Ada lagi, Bu Bapak? Tidak ada. Ibu Bapak, kita masih ada waktu setengah jam. Silahkan untuk mungkin perlu kami sampaikan juga terkait tahun kemarin jamaah haji itu buat kaos dan syal. Di tahun ini alhamdulillah jamaah haji tidak lagi tidak ada urunan untuk membuat kaos dan syal, tetapi sesuai yang diinformasikan oleh Bapak TPHD, kaos dan syalnya itu ditanggung oleh Bank Kalbar. Jadi istilahnya tidak ada lagi. Kalau tahun kemarin lumayan 200-an untuk untuk kaos. Kemudian untuk vaksin meningitis dan polio ini saya belum terkonfirmasi valid tidaknya. Cuman saya tadi kemarin bertanya, saya pastikan apakah gratis. Tapi kepastiannya besok ya Bapak, terkait vaksin meningitis. Kenapa tidak saya infokan berapa vaksin meningitis, berapa polio? Tahun kemarin jauh hari kita sudah tahu nominalnya 250 tahun kemarin. Di tahun ini kepastiannya besok. Menurut informasinya mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan benar, karena yang menangani juga baru, ataukah ada program pemerintah, kita tidak tahu juga. Katanya gratis. Ini ya mudah-mudahan lah. Masih saya pegang WA-nya, Mas. Saya bertanya 2 kali. Saya bertanya 2 kali, ini terkonfirmasi gratiskah, Pak? Gratis. Nah, kalau toh ternyata bayar, bukan saya hanya menyampaikan informasinya ya, bukan dari saya, tetapi informasinya dari yang menangani itu Dinas Kesehatan. Ya mudah-mudahan saja lah, kalau gratis dah lumayan lah, kaos gratis, vaksin gratis dah lumayan 500, tertutupilah juga untuk apa tadi 580. Nah itu ya mudah-mudahan saja. Cuman kemarin beliau menyampaikan besok itu ada tes kehamilan bagi ibu-ibu, bagi ibu-ibu ya, bagi ibu-ibu yang usia produktif. Ada 10 orang menurut datanya. Nah, untuk tes kehamilan tidak gratis, tapi berbayar. Bayarnya Rp20.000. Keberatan ke ibu-ibu? Nah, 10 orang, saya tidak tahu siapa-siapa yang 10 orang. Nah itu, siapa-siapa yang 10 orang itu saya tidak tahu, tapi katanya tes kehamilan Rp20.000, vaksin meningitis dan polio katanya gratis. Tapi tidak tahu kenyataannya bisa. Kita tidak siapkan uang juga. Cuman kalau salah yang hari ini salah saya menyampaikan, berarti bukan dari saya intinya. Dari
Pak Amar ya, bagian nggak tahu Pak Darmadi gimana, memang program pemerintah gitu. Yang meningitis, polio, ya berarti kan sama program dari, memang sudah ada mendengar nggak terkait tapi kata Pak Amar itu, Amar, Bang Amar, bentar saya buka, khawatir saya bentar ya. Tapi ya harapan ya gratis lah kalau udah dijawab gratis. Ini WA-nya. Nanya biaya vaksinasi berapa Pak? Untuk meningitis dan polio gratis, tidak dipungut biaya. Ini ya Mas. Nah itu jawabannya. Ya besok kita tagih kalau kata Bapak gratis gitu ya. Ya mudah-mudahan gratis. Ya memang harus gratis. Itu Bapak-bapak terkait pembiayaan besok, koper besok dibagikan. Kalau mau dibagikan sekarang kasihan karena kita masih nginap, besar itu koper. Kemudian kain ihram juga sudah datang. Insya Allah semuanya dapat bagian. Cuman ada yang dapat paper bag, ada yang tidak. Yang tentengannya itu ada yang dapat, ada yang enggak. Itu terkait perlengkapan. Kemudian tanggal 7 Mei itu insya Allah sampai saat ini belum ada pemberitahuan terkait ditunda atau tidak. 7 Mei harapan kami Bapak Ibu datang kembali ya, tidak bermalam, hanya 1 hari. Insya Allah kalau tidak ada halangan, Ketua Kloter kita, Kloter 27 juga akan datang. Kalau tidak ada halangan. Pembimbing ibadah Pak Hermanto insya Allah juga datang. Itu menurut informasi kemarin. Tinggal kita tunggu, mudah-mudahan beliau hadir nanti setelah Walimatus Safar, mungkin ba'da zuhur. Nanti mohon kiranya Bapak Ibu tetap bertahan. Mungkin ada materi-materi penguatan teknis terkait apa tugas karom, tugas karu, apa tugas anggota yang tadi beliau sampaikan, Pak Kepala sampaikan, Pak Wakil Bupati sampaikan, bagaimana saling menguatkan. Nah, intinya itu, saling berkoordinasi. Dan ketua rombongan karom itu biasa Pak, dimarahi itu biasa. Makanya bekal sabar itu harus kita tanamkan Pak Karom. Bagaimanapun Pak Karom, tetapi Pak Karom dan segala strukturnya ya, karu, anggota, kalau tanpa Karom kita pun berjalan tidak terarah masing-masing. Makanya ada Karom, makanya ada karu. Oleh karena itu, Pak Karom bisa berkoordinasi dengan karu-karunya. Walaupun Pak Karom ini masih muda, ya, Pak karunya juga di atasnya. Nah, itu tolonglah kita bekerja sama. Ya. Tapi memang beliau sampaikan Pak Karom memang dapat uang saku nanti di Batam, Pak Karu dapat uang saku. Tapi itu hitungnya tidak sebanding bagaimana bekerjanya Pak Karum itu nanti sebentar-bentar akan
dipanggil oleh ketua kloter, sebentar-bentar lagi ditelepon oleh perawat, belum lagi panggilan-panggilan dari anggotanya, belum lagi ada keluh kesah anggotanya, itu pasti udah. Tapi mulai saat ini kita tanamkan nilai kebersamaan, itu ya yang penting. Nilai kebersamaan kita bersama. Insya Allah kalau nilai kebersamaan kita itu ada, kita tanamkan sekarang, kita adalah keluarga besar, jamaah haji Kabupaten Bengkayang, saling mendukung, insya Allah semuanya berjalan baik dan lancar. Di tahun 2014, saya juga sebagai ketua rombongan. Ya paling muda lah hitungannya di situ. Saya 29 tahun untuk menjadi ketua rombongan, memimpin bapak-bapak, ibu-ibu yang jumlahnya 49 pemikiran. Ya kita bekalnya sabar saja. Kalau mau diturutkan, mau marah, memang nak marah tulen. Kalau mau diturutkan. Tetapi karena itu amanah yang harus kita jalankan, ya kita harus sabar. Intinya aja sabar Pak Azharuddin. Dan pesan kami para jamaah juga itu, memang kami tanamkan para jamaah untuk saling menghargai, intinya itu. Saling menghargai satu sama lain. Dan Pak Insan, masih ya Pak Insan Noventa? Masih ya? Mohon izin Pak Insan Noventa, Bapak kami tunjuk sebagai ketua regu. Siap ya Pak? Siap. Nanti anggotanya sudah kami share di grup. Kalau nanti kami perbarui lagi. Pak Jimin siap ya, Pak Jimin, karena sudah ditunjuk Pak Supaat, Pak Yudi, walaupun cadangan pengganti, tapi kita berdoa untuk Pak Yudi Santoso, mudah-mudahan cadangan penggantinya, cadangan berubah menjadi jamaah utama. Nah, mudah-mudahan bisa berangkat dengan kita, insya Allah. Karena memang pengganti yang digantikan satu, cadangan yang kita ambil pun satu. Kalau yang tidak melunasi dua, berarti kami mencari nomor 1, 2. Karena yang dicari hanya satu, kami meloncat mencari yang satu. Yang satu-satunya dari 9 jamaah cadangan yang melunasi adalah Pak Yudi Santoso. Jadi Pak Yudi lah yang kita naikkan. Tak mungkin juga yang kita naikkan nomor cadangan 1, tetapi ada suaminya di bawah, tak mungkin berpisah. Nah, jadi satulah yang dinaikkan Pak Yudi Santoso. Itu Bapak Ibu terkait dengan hal-hal lain, materi 12 belum pembagian kamar. Tadi kita bertalbiyah dulu ya. Kita biasakan bertalbiyah. Ya namanya kita berhaji memang seumur hidup itu 1 tahun 1 kali. Harap maklum saja kalau ada yang belum lancar untuk membaca talbiyah. Tapi boleh mulai sekarang kita buka YouTube, kita ulang-ulangi lagi yang labbaik Allahumma labbaik itu ya, sambil kita belajar. Karena itulah bekal kita. Seumur hidup kita bertalbiyah 1 kali ketika kita berangkat haji. Yuk kita sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulang ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Bapak Ibu dari sekian banyak ini, apakah ada yang masih belum lancar untuk membacakan talbiyah? Kalau belum, ya, kalau belum mulai sekarang buka sekarang media sosial itu banyak ya, YouTube, diulang-ulang terus ya. Diulang, kita belajar lah. Kita belajar. Nah. Kemudian yang perlu juga ditekankan, ibu bapak jangan sampai niat itu lupa. Apa niat umroh gimana? Niat umroh. Nah, karena itu inti. Niat haji bagaimana? Oke, nanti yang mudah-mudahan semua. Kalaupun ada yang belum, tolong dipelajari. Labbaik Allah Sumaila Kita besok lagi ada materi, kita pendalaman materi-materi yang penting ya. Masih kami temukan ada, tapi dibimbing. Karom, Pak Karu, tolong deteksi mulai sekarang mana yang, mohon maaf, yang harus ada pendampingan ketika niat ihram di miqat. Jangan sampai tidak ada yang mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Jangan sampai ada yang tidak mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Kita deteksi ya, ada beberapa. Satu, Pak Abdurrahman, labbaik Allahumma umratan. Terus terang saya belum hafal, maaf tuh. Nggak bisa sama sekali mas. Masalah pikirannya jatuh sudah. Deteksi 2. Oke, besok ya. Ini kita pembagian kamar terkait yang menginap. Yang belum, jangan menyerah, jangan berkecil hati, karena itu lafaz dari rukun haji dan umroh ya. Jangan malu, jangan berkecil hati. Saya sudah ada beberapa ini, besok lagi saya coba satu persatu di mana yang harus ada pendampingan deteksi. Demikian, karena sudah jam 4:17, kita pembagian kamar ya, pembagian kamar. Bu Ani